Hai teman-teman, dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kimia Organik Sintesis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sumiati Lamin dengan NPM 52180030. Saya semester 6 dari Prodi Kimia Unimor. Oke, baik. Jurnal yang saya review di sini berjudul Copper Palladium Bimetallic System for the Synthesis of Isobenzofuranon Trach 4+1 Annulation between propionins and benzoic acids. Atau dalam bahasa Indonesia yaitu sistem bimetalik tembaga palladium untuk sintesis isobenzofuranon melalui 4+1 anulasi antara propiofenon dan asam benzoat. Oke, baik. Berikut masuk ke latar belakang. Ini merupakan gambar dari struktur isobenzofuranon. Isobenzofuranon ini merupakan senyawa heterosiklik yang terdiri dari cincin benzen dan furan yang berlebur atau menyatu. Isobenzofuranon ini sendiri sangat reaktif dengan cepat berpolimerisasi. Dan walaupun isobenzofuranon ini tidak stabil, isobenzofuranon merupakan struktur induk dari banyak senyawa terkait yang stabil. Isobenzofuranon ini juga sangat penting di bidang kimia organik, produk alam, dan kimia obat. Oke, baik. Dalam penelitian ini sendiri, penelitian dalam jurnal ini sendiri, yaitu mencakup dengan menggunakan metode anulasi, di mana dengan transformasi satu langkah bahan awal yang baik, yaitu dengan dengan sebuah anulasi tembaga palladium sebagai katalis dari asam benzoat dan propiofenon untuk sintesis isobenzofuranon yang diteliti dalam penelitian ini, sampai menghasilkan aplikasi potensial sistem bimetalik tembaga palladium dalam obat-obatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengembangkan sistem bimetalik tembaga palladium untuk mewujudkan sintesis satu langkah isobenzofuranon dengan menggabungkan keton jenuh dan asam benzoat. Yang berikut ini merupakan tabel optimasi kondisi sebuah reaksi. Pada tabel 1 ini spesies palladium dan rubidium sesuai untuk sistem ini, tapi palladium memberikan hasil yang lebih tinggi. Seperti terlihat pada tabel 1 ini, yaitu pada entry 4 dan 5. Berdasarkan hasil penelitian dari spesies tembaga 1 dan tembaga 2, keduanya dapat digunakan sebagai katalis. Itu ditunjukkan pada entry 6 dan 7. Baik, dalam penelitian ini juga disarankan kemungkinan bahwa reaksi yang melibatkan proses transfer elektron tunggal atau SET, dan bahwa garam tembaga membantu dalam memicu katalisis. Namun, produk target tidak dapat diperiksa tanpa adanya garam tembaga atau garam palladium. Itu pada tabel 1 yang ini ditunjukkan pada entry 1 dan 2. Yang mungkin merujuk sebagai reaksi proses kokatalisis bimetalik. Adapun pelarutnya hanya turunan toluene yang
sangat efisien, mohon maaf, yaitu pada tabel 1 ini dilihat dari entry 8 sampai dengan entry 11. Nah, seperti tolena, silena, dan diklorobenzena. Nah, beberapa turunan palladium, beberapa turunan tembaga palladium juga diuji hanya pada 4 metil oksidan dan tembaga palladium yang memberikan hasil yang lebih baik, yaitu dalam tabel 1 ini yang dihadirkan pada entry 12 dan 13. Nah, selain itu, ketika beberapa oksidan organik dan anorganik umum diinvestasikan atau bukan tembaga palladium seperti K2S2 HI8 atau terbutil hidroperoksida atau TBHP, diterbutil peroksida atau DTBP, dan okson, nah tidak cocok dengan memakai metode ini. Nah, untuk parameter penyaringan, mohon maaf, nah dari reaksi ini dinyatakan bahwa air atau oksigen atmosfer keduanya menyebabkan penekanan hasil, yaitu pada tabel 1 ini lihat pada entry 14 dan 15. Oke, baik. Nah, ketika kondisi reaksi optimal ditentukan, lingkup substrat turunan propiofenon dan turunan asam benzoat dieksplorasi untuk memperluas cakupan substrat, dan semua hasil dari berbagai senyawa target dirangkum dalam volume skema 2 dan skema 3 yang akan kita lihat nantinya. Oke, baik. Nah, ini merupakan gambar dari skema strategis desain. Nah, di mana skema strategis desain ini diperoleh dari beberapa perbedaan kultur dalam memperluas cakupan substrat. Nah, selama beberapa tahun terakhir, peningkatan metodologi baru untuk membangun struktur yang telah diteliti, yaitu seperti pada tahun 2017. Pada tahun 2017 itu PAN dan rekan kerja dan teman-temannya menggunakan udara untuk mewujudkan oksida 2 hidroksi asetofenon menjadi 2 ketoaldehida yang selanjutnya dapat diubah menjadi isobenzofuranon atau quisalinens dengan katalis asam atau basa. Nah, pada tahun 2018 Ackerman mendeskripsikan alkenilasi dehidrogenatif yang dikatalisis oleh RH dari asam benzoat dengan beberapa alkena untuk mendapatkan isobenzofuranon yang sesuai dengan bantuan listrik. Nah, pada tahun 2019 Sen mengembangkan 2,3 dikloro, 5,6 dikiano, 1,4 benzoquinon atau terbutil nitrit atau TBN, katalisis oksidasi langsung dari C-benzilik ikatan CH benzilik sehingga menyelesaikan anulasi beberapa asam 2-benzil benzoat. Nah, pada tahun 2019 juga Singh memperkenalkan ultraviolet aliran sistem reaksi oksidatif atau UV4 untuk mencapai sintesis isobenzofuranon hanya dalam waktu retensi yang sangat singkat. Nah, pada tahun 2018 Kapur melaporkan rucatalisit C yang dapat dialihkan fungsionalisasi H asam benzoat dengan alil alkohol, di mana di aditif logam yang tidak dipakai yang bisa membawa beragam produk. Nah, baru-baru ini Badia mengembangkan cross coupling asam karboksilat yang dikatalisis oleh RU hijau dengan olefins, khususnya grup karboksilat yang bekerja sebagai grup pengarah untuk mengaktifkan orto H sampai dengan nantinya disiklisasi antar molekulnya. Nah, sayangnya sebagian besar metode yang telah disebutkan ini terbukti memiliki beberapa kekurangan, misalnya ruang lingkup yang sempit dengan persyaratan khusus untuk substrat yang mahal atau katalis yang rumit, dan juga penghematan atom yang rendah dan selektivitasnya buruk. Nah,
dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, di mana mereka melaporkan sintesis sulfonil yang dikatalisis tembaga melalui kopling silang oksidatif dari berbagai sulfonamida dan propienon melalui langkah desaturasi. Nah, selama transformasi ini dengan 2,26,6 tetrametil piperidin, 1 oksil atau tempo, dan oksigen sebagai oksidan, enon dan alfa beta keton disubstitusi terdeteksi sebagai perantara kunci. Nah, terinspirasi dari penelitian ini terinspirasi dari analisis mekanisme pada pekerjaan sebelumnya. Nah, peneliti mulai menduga bahwa apakah mereka dapat mengambil strategi untuk membawa enones yang dihasilkan secara in situ untuk bereaksi dengan asam benzoat. Nah, dengan metode anulasi yang untuk mencapai proses laktonisasi. Nah, dalam beberapa tahun terakhir juga berbagai karya yang berbagai penelitian yang telah dilakukan melibatkan katalis C, logam transisi, aktivasi H ke semua anulasi antarmolekul mulai diteliti. Nah, di antara literatur ini, asam benzoat dan turunan bensanit adalah yang paling banyak disorot sebagai media yang paling umum yang bereaksi dengan alkena atau alkuna tertentu sehingga membentuk produk siklus benzoeter yang sesuai untuk setelah pembatalan atau anulasi. Nah, peneliti mulai mengetahui bahwa aktivasi ikatan CH pada orto atom karbon dari asam karboksilat atau amida adalah langkah untuk memulai transformasi. Nah, secara umum gugus karboksil yang dilihat sebagai gugus pengarah yang mengarahkan katalis logam untuk memfungsikan ikatan CH posisi orto. Nah, kemudian peneliti mencoba untuk mengembangkan tembaga sistem bimetalik palladium untuk mewujudkan sintesis satu langkah isobenzofuranon dengan menggabungkan keton jenuh dan asam benzoat. Nah, untuk memverifikasi kelayakan strategi desainnya itu pada skema satu ini. Namun mereka menggunakan propionfenon 1 alfa dan asam metil benzoat 2A sebagai dilihat dalam skema 2 yaitu lingkup substrat turunan keton. Nah, dalam penelitinya menggunakan propionfenon 1A dan asam metil benzoat 2A ini sebagai bahan awal standar. Nah, saat diubah untuk penelitiannya, hasil produk dalam target 3A itu menunjukkan hasil terbaik, di mana dari struktur 3A ini dapat dipisahkan dalam hasil isolasi 72%. Dan parameter optimal adalah akhir yang ditentukan yang terdaftar sebagai berikut, yaitu propionfenon 1A 0,5 mmol, asam metil benzoat 2A 0,3 mmol, dan CuF2 2H2O itu sebanyak 20% mol, dan palladium dengan jumlah 5% mol. Nah, dalam proses sintesisnya, reaksi diimplementasikan dalam tabung Schlenk tertutup yang penuh dengan atmosfer udara pada suhu 130 Celcius selama 20 jam. Nah, dalam uji coba awal ini,
konsentrasi yang dipilih yaitu garam logam. Nah, pada spesies palladium dan rubidium sesuai untuk proses ini. Namun palladium memberikan hasil yang lebih tinggi yang sudah ditunjukkan tadi pada tabel 1 itu pada entry 4 dan 5. Nah, berdasarkan hasil penelitian spesies tembaga 1 dan tembaga 2, nah keduanya dapat digunakan sebagai katalis. Itu pada tabel 1 tadi, itu pada entry 6 dan 7 yang kemungkinan bahwa reaksi ini melibatkan proses transfer elektron tunggal atau set dan garam tembaga membantu memicu katalisis ini. Nah, namun produk target tidak dapat diperiksa tanpa adanya garam tembaga atau garam palladium yang mungkin merujuk pada reaksi sebagai proses katalisis bimetalik. Baik. Nah, secara umum gugus pendonor elektron atau EDG atau kelompok penarik elektron atau EWG di orto, meta, dan para. Nah, profesional diperiksa bahwa kondisi standar pada skema 2 ini sebagian besar hasilnya bagus, terutama untuk substrat dengan gugus alkil 3B, 3C, 3K, dan 3M. Sedangkan untuk kelompok halo hanya kelompok klor dan fluor yang dapat ditoleransi. Nah, sementara kebanyakan dari struktur ini menunjukkan hasil sedang sampai dengan yang paling baik. Itu pada 3D menunjukkan dari 3D sampai dengan 3H. Baik. Nah, grup bromida dan grup iodida tidak cocok untuk metode ini, dan peneliti juga berspekulasi bahwa mungkin saja ikatan C bromida atau C ikatan dengan mudah diaktifkan dalam saat adanya keberadaan palladium yang secara khusus substratnya dengan EDG dan EWG yang kuat pada cincin benzen dapat mudah bereaksi. Pada gambar struktur 3I dan 3J. Nah, sedangkan substrat yang mengandung gugus nitro hanya menghasilkan sedikit hasil atau itu kurang dari 10%. Nah, khususnya substrat dengan gugus aril dapat sesuai dengan isobenzofuranon dalam hasil yang menunjukkan hasil yang baik. Itu pada gambar 3L, 3Q dan 3R. Oke, baik. Kelompok heterosiklik besar menunjukkan reaktivitas yang dapat diterima. Itu pada 3S dan 3T. Oke, baik. Lebih lanjut, beberapa senyawa heterosiklus yang menyumbangkan elektron seperti 2-propionitiofen dan 2-propionofuran itu pada 3O dan 3P. 3O dan 3P ini keduanya cocok untuk metode ini. Itu baik. Nah, sedangkan 2-propionopiridin tidak dapat diubah menjadi produk. Namun keton dan propionamida alifatik juga tidak bekerja, tidak baik digunakan dalam metode ini. Nah, lebih banyak asam benzoat diuji untuk penerapan lebih lanjut dari sistem kokatalisis bimetalik ini. Nah, seperti yang ditunjukkan pada skema 3. Baik, skema 3 ini merupakan skema lingkup substrat turunan asam benzoat. Nah, untuk substrat dengan gugus alkilan seperti metil, etil, propil, butil, dan sikloheksil pada posisi yang berbeda dari cincin benzen menunjukkan kompatibilitas yang baik dengan reaksi 4B sampai dengan 4H. Anehnya, substituen halo menekan transformasi begitu banyak pada struktur 4I yang dapat dipisahkan dengan hasil yang rendah. Nah, asam dengan substituen penyumbang elektron seperti metoksil pada 4K dan
etoksilat pada 4L. Kelompok ini memberikan hasil yang sedang, sedangkan yang dengan substituen penarik elektron yang kuat seperti NO2 dan CF tidak menunjukkan reaktivitas. Nah, selain itu hambatan sterik dipertimbangkan mempengaruhi hasilnya. Nah, hanya 28% hasil yang bisa diperoleh. Atau pada gambar 4C. Nah, selain itu tersubstitusi 4M dan 4O. Mohon maaf, 4M sampai dengan 4O ini. Nah, substrat ini atau enamion yang sesuai dengan hasil yang sedang. Nah, asam akrilat, asam fenilasetat, dan benzamida tidak dapat diubah menjadi senyawa target yang sesuai. Nah, berbagai percobaan kontrol dirancang untuk mengungkapkan mekanisme reaksi yang lebih akurat. Itu nanti kita lihat pada skema 4. Nah, menurut hasil spesi palladium, spesi palladium dan spesi tembaga dan juga spesi tempo merupakan faktor kunci dari reaksi ini sehingga tidak dapat digantikan semuanya. Oke, baik. Kita lihat pada skema 4, yaitu merupakan skema dari eksperimen kontrol. Nah, di mana menurut hasil spesi palladium dan spesi tembaga dan spesi tempo, itu merupakan faktor kunci dari reaksi ini. Nah, sehingga tidak dapat digantikan semuanya. Itu pada skema 4 ini dilihat dari entry 1A dan sampai dengan 1C. 1A sampai dengan 1C. Oke, baik, ini ya. Nah, selanjutnya substrat 1A, nah dengan mudah diubah menjadi alfa tempo yang mensubstitusi propiofenon dengan katalisis garam tembaga yang sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya. Nah, itu dilihat pada skema 4 ini, yaitu dalam entry 2. Sini ya. Nah, selanjutnya dilakukan percobaan pertukaran HD untuk konfirmasi keberadaan keberadaan aktivasi CH yang dipicu oleh garam palladium pada katalisis ini. Nah, tanpa garam tembaga, 18% dari orto H itu dapat ditukar dalam kondisi standar. Kita lihat dalam skema 3A. Pada entry 3A ini. Nah, secara gambaran ketika spesies tempo dihilangkan dari reaksi ini, hanya 2% orto D dapat dideteksi pada entry 3B. Nah, dengan cara ini, peneliti menginformasikan bahwa tempo sebagai asisten yang membantu garam palladium untuk melakukan aktivasi tersebut. Nah, lalu saat alfa beta keton tak jenuh mengikuti reaksi ini untuk bereaksi kepada entry 2A. Nah, senyawa target dapat diisolasi dalam hasil 58% yang menggambarkan bahwa senyawa enon tersebut adalah produk produk utama yang dibentuk dalam transformasi. Itu pada entry 4. Nah, untuk mengeksplorasi untuk eksplorasi lebih lanjut, peneliti memperhatikan pengumpulan data kinetik reaksi, terutama untuk isotop kinetik dan lain-lain. Itu pada entry 5 dan 6. Nah, berdasarkan hasil yang ditunjukkan sebelumnya, sebuah alfa beta keton tak jenuh digunakan sebagai bahan awal untuk bereaksi dengan asam benzoat, lalu kemudian diuji data KIE. Nah, KIE kompetitif ditentukan dengan memeriksa kopling dari sebuah alfa beta keton tak jenuh dengan campuran equimolar asam benzoat dan asam benzoat deuterasi selama 90 menit. Nah, setelah campuran produk dikumpulkan, nilai KIE ditentukan
pada 3,0 dengan menggunakan NMR. Nah, selanjutnya nilai KIE paralel diamati dalam reaksi paralel dari 30 sampai dengan 75 menit pada 2,7 yang menunjukkan bahwa aktivasi ikatan CH pada posisi ortok kelompok karboksilat adalah konfirmasi sebagai langkah pembatas laju dari siklus palladium. Nah, peneliti juga meningkatkan reaksi ini hingga skala 10 kali. Nah, produk yang sesuai dapat diperoleh dengan konversi yang lebih rendah tetapi dapat diterima. Itu pada entry 7. Yang menunjukkan aplikasi potensial dalam industri. Nah, berdasarkan hasil eksperimen kontrol dan penelitian yang sudah dilakukan, nah mekanisme yang mungkin diusulkan pada skema 5. Oke, baik. Nah, skema 5 ini merupakan skema mekanisme yang diusulkan. Nah, di satu sisi kompleks organologam yang terbentuk dan selanjutnya berubah menjadi spesies radikal penting itu pada B ini. Nah, dapat dengan mudah ditangkap oleh tempo lain untuk dibuat pada C, yang kemudian dilanjutkan dengan proses eliminasi untuk melepaskan enon ini. Nah, di sisi lain juga adisi oksidatif intermediate sebagai proses aktivasi CH. Selanjutnya penyisipan enon yang kemudian akan memberikan kompleks logam. Nah, meskipun sebenarnya mungkin melalui eliminasi reduktif untuk membentuk produk cincin beranggota 6, tidak ada sinyal produk semacam itu yang dapat dideteksi oleh NMR. Oleh karena itu, dengan metode ini peneliti menduga alfa beta eliminasi hidrida terjadi untuk menghasilkan spesies palladium hidrida yang kemudian melakukan penyisipan lain, yaitu kunci siklus palladium beranggota 6 yang dihasilkan. Sedangkan dengan eliminasi reduktif berikutnya yang berhasil diubah ke molekul target. Nah, yang berikut itu kesimpulan. Nah, dari penelitian yang sudah jelaskan tadi, dapat diambil kesimpulan yaitu metode untuk mensintesis isobenzofuranon dengan menggunakan tembaga sistem bimetalik palladium melalui 4+1 anulasi antara propiofenon dan asam benzoat dalam rendemen sedang sampai dengan yang paling baik. Nah, kesimpulan yang kedua yaitu penelitian ini memberikan cara khusus untuk mencapai difungsionalisasi alfa beta atom karbon dari gugus karbonil dalam keton jenuh dan mengungkapkan potensi yang mungkin untuk mencapai anulasi antar molekul melalui strategi kokatalisis bimetalik. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu metode yang diusulkan dalam penelitian ini menunjukkan sejumlah keunggulan seperti substrat awal yang baik, selektivitas yang sangat tinggi, cakupan substrat yang luas, dan penghematan atom yang baik. Baik, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi, dan semoga video ini bermanfaat.